pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Ini ada semangat baru nggak? Karena ada pergantian pemerintahan yang baru, semangatnya juga baru tentunya Prof ya? Otomatis kita optimis lah. Oke, Prof. Dan juga di studio ini sudah hadir, Prof, teman-teman dari Universitas UNESA dan juga dari UNER dan juga beberapa perwakilan teman-teman dari SMK yang nanti juga akan terlibat langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo, baik terkait hukum atau topik yang di luar hari ini. Boleh ya, Prof ya? Boleh, Oke. ya. Seperti yang kita tahu nih, Prof, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Pelantikan ini digelar pada Minggu 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta. Salah satu yang jadi sorotan adalah tentang pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI yang menegaskan bahwa semua pihak harus berani mengakui banyaknya kebocoran anggaran, penyimpangan-penyimpangan kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan yang harus diperbaiki demi masa depan bangsa. Nah, Prof Bowo sebagai pakar hukum melihat dan menanggapi hal ini seperti apa nih? Ya, ini kita mulai indeks prestasi ya tentang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kalau lihat kebocoran anggaran ya, memang zamannya Presiden Jokowi ini naik nih. Kebocoran akhir-akhir ini 2023 mau 2004 naik. Dulunya agak menurun tapi lama-lama naik. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada 40 ini kalau bisa indeks prestasinya 20 atau 15 atau berapa itu baru kelihatan dari situ. Ini prediksi ke depan. Jadi apa? Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya. Hari ini sudah saya katakan Presiden Prabowo ini, soalnya sudah diangkat resmi ya. Berarti apa yang disampaikan pada pidato pengangkatan Presiden itu jangan sampai terjadi ada kebocoran tentang adanya anggaran. Nah, apalagi sekarang ini sudah mengangkat kurang lebih baik menterinya ya sama wamennya, wakilnya ini 104. Berarti anggaran ini gemuk sekali. Nah, bukan itunya gemuknya, tapi bagaimana kita bicara strong tentang worknya, strong tentang kabinetnya untuk bekerja. Ya, bekerjanya harus kompak. Nah, bekerjanya apa? Ini menutupi anggaran yang sudah ada tahun 2025 ini 3.000 triliun. 3.000 triliun. Kalau dulu bisa aja ya bantuan luar negeri lah, pinjam lah. Tapi sekarang ini kondisi ekonomi tidak lagi seperti dulu lagi. Berarti apa yang dimaksud tujuannya Presiden Prabowo ini? Tujuannya harus bagaimana mencari sesuatu dari anggaran yang sudah minim ini menjadi jangan sampai nanti indeks prestasinya sehingga naik. Sehingga kalau naik nanti menjadi salah satu deflasi. Kalau sudah deflasi berarti optimis saya lagi, tapi saya nggak bicara tentang nggak optimis loh ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan optimis. Jadi generasi menteri-menteri ya yang muda, terus kemudian menteri yang muda-muda ini adalah memang benar-benar yang amanah menjadi hubungannya dengan diangkat oleh Presiden menjadi satu kabinet merah putih ini amanah. Amanah, ada moral, ada profesional, ada etika, ya hubungan saya nggak bicara masa adat lah, nggak usah. Kita sama-sama apa yang menjadi tujuan, ada 4 pilar yaitu Indonesia ini kalau kita apa yang disampaikan memberantas korupsi, memberantas kemaratan, kemudian di samping itu pendidikan itu ditingkatkan, saya kira Indonesia itu akan dilihat oleh luar negeri. Jadi jangan sampai membuat survei-survei yang enggak benar. Survei harus benar. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat ini semakin lama semakin tinggi dikarenakan sekarang bukan zamannya lagi, bukan seperti dulu.
sekarang digitalisasi digital ya. Digitalisasi ini adalah merupakan satu bagian sehari-hari. Sehingga apa yang disampaikan hari ini, ya hari ini, nggak seperti nunggu-nunggu. Jadi baik SMA, mahasiswa, yang lain-lainnya, ini sudah tahu semua, masyarakat sudah tahu semua. Jadi apa? Berarti bisa untuk memprediksikan apa yang menjadi kesimpulan pada waktu misi-misinya itu, apakah diterapkan, apakah tidak, ini yang akan terjawab nanti 100 harinya. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih detail tentang pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran ya, Prof. Rasanya nggak fair kalau kita tidak membahas dan mengapresiasi 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi yang lalu. Nah, kalau Prabowo sebagai pakar hukum melihat kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun lalu dari segi hukum dan politik seperti apa? Kalau hukum, kena banyaknya tindak pidana korupsi, jadi ya memang sebetulnya ini kalau dulu Undang-Undang KPK itu adalah independen. Setelah adanya undang-undang yang baru ini dibawa presiden, jadi bisa diatur-atur. Tapi kalau ini memang benar-benar independen, berarti nggak bisa diatur, berarti memang benar-benar apa yang disampaikan, saya kira zamannya Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi, itu indeks tadi, IPK-nya tadi loh, 40 naik, nggak turun. Nah, kemudian ini hanyalah tentang masalah ekonomi, kenaikan ekonomi, kita bicara ekonomi kalau zamannya SBY 5,8. Sekarang ini turun, Pak Jokowi, jadi apa yang disampaikan hampir 3 berapa gitu. Berarti lebih tinggi zaman SBY. Saya nggak bandingkan antara presiden yang lalu dengan sekarang. Jadi turun menurut pandangan saya. Meskipun rakyat itu begitu, tapi memang kita itu membutuhkan tentang masalah data ya. Data yang ada, survei yang ada, ya seperti itulah. Variabel itu kan merupakan satu bagian tentang metode tentang bagaimana mencari kebenaran dari situ ya. Bukan kena omongan, bukan. Memang demikian. Baik, perpindahan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Gibran ini, Prof, itu kan yang diusung dan digaungkan adalah keberlanjutan. Kalau Prof Bowo melihat nanti keberlanjutan di masa Prabowo Gibran ini akan menjadi lebih baik, optimis atau seperti apa nih, Prof? Tapi harus mengubah tentang apa yang dinamakan tentang goodwill-nya. Ada catatan yang harus dirubah menurut Prof Bowo? Dirubah yaitu tentang masalah jangan sampai menjadi satu menteri maupun wamen ini hanyalah punya satu tujuan tertentu. Ya tujuan tertentu, tujuan pribadi. Semua itu harus memang diangkat amanah dan untuk rakyat Indonesia. Ya, kenapa? Karena berhubungan dengan ini adalah kabinet merah putih. Berarti apa? Cinta pada negara kan? Bukan karena cinta pada pribadi masing-masing, bukan cinta pada parpol masing-masing. Kalau cinta pada parpol masing-masing, ya toh, lah ini saya kira akan terjadi ya seperti dulu. Hanyalah ini ada tradisi-tradisi nggak akan diubah. Memang agak susah ya. Kalau sudah tradisi-tradisi ini hanya melangkah itu agak susah menurut analisa saya. Oke, tapi Prof Bowo melihatnya seperti apa nih, Prof? Tadi Prof Bowo menekankan bahwasannya semoga menteri-menteri yang akan dipilih ini memang betul-betul amanat dan bukan menteri-menteri titipan ya Prof ya. Dan juga sempat beberapa waktu lalu kita singgung Presiden Prabowo sempat menyebutkan bahwa menteri-menteri di kabinetnya tidak boleh menjadi menteri untuk cari uang. Kalau Prof Bowo melihat seperti apa? Ya, kita melihat dulu ya. Ini kan hanyalah sebagai jangan sampai kata-kata yang balas budi. Ini ya, ini harus diabaikan lah. Kalau balas budi, ini otomatis semua itu kenal namanya NKK, nulun konco-konco, nulun yang dulu yang menjadi salah satu itu agak susah juga. Jadi memang benar-benar kalau menjadi seorang menteri itu orang profesional, orang yang berpengalaman, orang yang daya pikirnya cerdas dan lihai. Jangan sampai hanyalah ini nyenengkan aja, itu sudah tidak ada. No way, itu sudah no way, tidak ada. Jadi hal ini memang benar-benar harus punya salah satu pemikiran, ya pemikiran bukan saya bicara nggak bicara ya, karena sudah ada persoalan-persoalan ini sudah geopolitik. Jadi politik internasional dikarenakan kita tidak lepas adanya satu bangsa Timur Tengah, Ukraina, semua ada perang ini.
Perangnya nggak di perang-perang kayak dulu, hanya tor ini sudah perangnya sudah nggak main-main loh ya. Perangnya kayak gitu loh ya, kayak rudal semua mempengaruhi semua, mengenai ekonomi, makanya ini berat sekali. Oke, baik, ini menarik sekali karena Prof Bowo tadi sudah sempat singgung tentang politik balas budi dan NKK nulung konco-konco. Seperti yang kita tahu berdasarkan data ada dari 50 menteri di kabinet ada 22 wajah lama dan 31 orang baru. Nah ini tanggapan Prof Bowo seperti apa, pandangan Prof Bowo, perspektifnya seperti apa, tapi tahan dulu Prof karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap dihukum di mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, tadi kita sudah sempat singgung ya, Prof Bowo yang singgung sih tadi ada yang namanya politik balas budi, NKK, nulung konco-konco, dan berdasarkan data kita melihat dari 53 menteri kabinet ada 22 wajah lama dan 31 orang baru. Di antaranya ada, kalau wajah lama ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Erlangga Hartarto, dan kalau wajah baru nih ada Natalius Pigai sebagai Menteri HAM, Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan, dan ada Marwar Sirait sebagai Menteri PUPR. Kalau Prof Bowo melihatnya seperti apa nih? Ya. Tapi jangan, ini saya nggak bicara yang nama-nama ya. Tapi yang jelas ada menteri-menteri itu yang banyak bermasalah ya. Contohnya minyak goreng, lain-lain dan sebagainya, kan saya nggak enak. Tapi saya nggak bicara masalah nama. Tapi yang jelas menteri yang lama ya, tinggalan tadi ya, hanyalah sebagai satu, ini kan bermasalah. Jadi saya berharap agar masalah dulu jangan terulang kembali lah. Di kabinet yang baru ini ya Pak? Iya, banyak. Kalau kita satu persatu tambang ini wah banyak. Tapi saya nggak mempersoalkan siapa namanya, nanti jadi masalah. Yang jelas itu adalah merupakan pembenahan seperti itu. Oke. Baik, Prof, ini bagaimana Prof tanggapan Prof Bowo tentang kabinet merah putih yang katanya orang-orang ini kabinet gemuk gitu? Prof Bowo setuju nggak? Saya tadi saya katakan optimis lah. Gemuk ini maksudnya menjadi strong, menjadi strong work, menjadi salah satu pekerja yang keras, menjadi salah satu kompak dan sebagainya untuk mencari apa? Mencari solusi tentang masalah yang berupakan anggaran. Anggaran kita sudah minim. Jangan sampai nanti ya ini seperti yang dulu lagi. Contohnya ada kementerian ini ya yang berhubungan dengan keuangan, mencari suatu celah-celah dari pajak, mencari celah-celah dari perusahaan-perusahaan. Ini kan ini dibebankan adalah pada rakyat. Itu cari-carinya itu nggak benar. Jadi jangan sampai sudah jadi orang yang menteri kabinet menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan itu. Ada itu Prof di kabinet sebelumnya. Loh bagaimana? Banyak ini nanti minyak BBM akan dijadikan seperti ini. Pajak jadikan menumpuk pajak ini. Ini kan namanya bahasa Jawanya ya. Pokal gawe ini. Prof Bowo melihat hal itu apakah ini akan terjadi nih kalau akan terjadi juga? Akan terjadi, jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena pinter dolek duit, pinter utang. Nah ini gawat kalau pinter. Menteri gak pinter mencari sesuatu yang bagaimana bisa memberikan suatu pemikiran yang untuk negara. Jangan hanya untuk utang. Faktornya apa Prof? Apakah karena itu ada kaitannya dengan menteri-menteri lama yang masih dipakai lagi saat ini? Tapi kalau menteri lama itu dipakai lagi bukankah untuk melanjutkan program yang belum selesai? Kalau melanjutkan, kalau saya tadi IPK dan sebagainya tentang persoalan ekonomi, kalau dulu 58 sekarang 3 dan ini gak main-main ini. Berarti kan berkurang. Terpas infrastruktur dan sebagainya gitu. Ketika melihat jalan tol nih. Jalan tol hanya dipakai oleh orang-orang yang punya uang. Tapi gak banyak uang. Ya banyak yang
Oh, banyak yang lubang-lubang itu saya jalan apa umum ya. Oh, lubang-lubang nggak dibangun, yang dibangun jalan tol aja. Ini kan untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan orang bawah, tapi kepentingan orang atas. Nah seperti ini, jangan bicara ini adalah merupakan satu bagian infrastruktur dan sebagainya. Ternyata ya banyak utangnya. Ini kalau banyak utangnya terus utang, nanti jangan-jangan saya hanyalah ada kekhawatiran kan boleh. Nanti negara diperjualbelikan ini tidak menjadi masalah. Nanti dikontrak, ya hak guna usaha, hak guna pakai, hak HPL dan sebagainya sampai bertahun-tahun. Sepertinya kan negara seperti demikian. Soalnya ini dihadapkan pada persoalan ini. Persoalan apakah ada kelanjutan IKN itu apa tidak? Berarti ada tersandra sebetulnya Presiden Prabowo ini. Tersandra adanya IKN. Nah, IKN ini sudah ada putusan sejak undang-undang itu diundangkan maka harus dilanjutkan. Apalagi sudah ada penetapan. Kalau nggak penetapan tidak dilanjutkan berarti apa? Berarti kan ompong undang-undang ini. Oke. Nah, kalau seperti kita bicara ada teori-teori nggak saya sebutkan. Negara tanpa rakyat nggak akan mungkin jadi negara. Negara tanpa masyarakat, atau contohnya IKN tanpa masyarakat di situ nggak akan hidup juga. Mohon maaf ini. Lah, karena ini IKN ini masih saya lihat harus memang benar-benar apa yang diterapkan, harus ada pemindahan dan sebagainya itu harus disesuaikan. Jangan sampai nanti ini hanyalah nanti hambalang kedua, jangan. Oke, Ya. Prof, ini ada dua topik menarik yang tadi Prof Bowo sudah sempat singgung. Yang pertama ada di jalan tol, yang kedua adalah IKN. Kita bahas satu-satu ya, Prof. Ya. Pertama, Prof Bowo mengatakan bahwa di pemerintahan lalu ada banyak sekali pembangunan jalan tol, tapi yang menikmati adalah masyarakat kelas atas. Iya. Nah, kalau misalnya ada perspektif yang mengatakan, tapi kan jalan tol itu juga adalah akses untuk memudahkan bahan pokok masuk dan juga untuk memudahkan akses kesehatan. Prof Bowo melihatnya sebagaimana? Karena ini yang menikmati bisa saja bukan hanya rakyat atas, tapi juga rakyat bawah. Setuju nggak, Prof? Oh, ini ya. Kalau kita melihat jalan tol, kalau kita amatir ya, naik turun kalau kan naik gitu. Loh ini benar nih. Tolnya itu loh. Nah ini saya kira saya jalan di bawah, ternyata banyak ya jalan berlubang-lubang semua loh, jalan umum ini. Coba lihat, banyak yang lihat bawah. Yang maksudnya jalannya itu bukan di tol, di bawah itu merayap. Cuma di tol sekarang, tol untuk luar kota loh ya. Jangan sebutkan untuk di kota Surabaya. Tapi tol luar kota itu sekarang itu apalagi Surabaya Probolinggo. Oh sepi itu, tidak ada. Apalagi Surabaya ke Jogja dan sebagainya itu sepi. Hanya orang-orang yang punya uang. Kalau orang-orang nggak punya uang kena kemahalan. Mahal loh tol itu. Daripada belikan tol, belikan bahan bakar cukup kan, itu banyak yang lihat bawah. Jadi orang yang lewat tol itu orang yang punya uang. Jadi menurut Prabowo pemanfaatan tol yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya memang lebih banyak diterima oleh masyarakat kelas atas. Seperti itu ya, Prof? Iya, maksudnya demikian. Ada ketimpangan artinya ya, Prof? Kalau ya? kita bicara tentang konstitusi, semua itu bisa menikmati. Gak usah membeda-bedakan tentang masalah yang berhubungan ini kelas menengah ke atas lah, menengah ke bawah lah, tidak bisa. Karena ini adalah dasarnya undang-undang dasar. Konstitusi itu undang-undang yang paling tinggi. Tapi kenyataannya orang-orang nggak tahu. Contohnya kayak UKM ya. Itu di bawah itu ya mohon maaf. Kadang-kadang kena di atas sehingga di bawah. Kalau bis itu ya contohnya biasanya di bawah banyak yang turun, ada restoran, ada apa dan sebagainya. Yaitu yang anu ya, yang untuk ekonomi ya, ekonomi kelas bawah UKM. Tapi sekarang juga sepi, kasihan juga. Tapi ya itu memang orang yang membutuhkan tentang kecepatan, efektif, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uang, dia mesti lewat bawah. Oke, baik. Kenapa? Karena bisa ya kayak supir-supir itu lihat bawah semua, nggak mau lewat tol. Karena mahalnya tarif tol, seperti itu ya, Prof? Terus saya kan sering keluar kota, jadi tahu tol itu bagaimana. Dan tol itu grade-nya nggak tetap, naik turun tapi orang nggak punya protes. Tapi biarlah, karena kepinginnya untuk apa sih, masyarakat hanyalah
kenaikan seperti itu. Semakin lama semakin naik, dan itu naiknya konjukturnya itu naik turun. Kadang naik nggak kita ketahui, kadang-kadang sepi turun, kalau naik, jadi itulah. Oke, baik, ini yang kedua, poin kedua yang tadi sempat Prof Bowo singgung adalah tentang IKN. Prof Bowo juga sempat menyinggung, jangan-jangan takutnya IKN ini menjadi proyek yang mangkrak juga seperti Hambalang kedua. Nah, ini pandangan Prof Bowo seperti apa nih? Menarik nih. Nah, karena anggarannya sudah, katakanlah anggaran ini hanyalah 3.000 triliun ya, per tahun ini loh ya. Kalau membangun sesuatu, pembangunan ini harus di 1.000, katakan 1.000 triliun. Lah untuk yang lainnya kan nggak ada semua. Oke, apa faktor terbesar yang membuat Prof Bowo takut kalau IKN ini akan mangkrak seperti Hambalang? Anggaran loh ya. Anggaran ini benar-benar harus efektif yang efisien ya. Jangan sampai anggaran ini, loh tadi Presiden Prabowo ngomong, jangan sampai anggaran harus dituntaskan dan sebagainya. Ini meyakinkan kan? Oke, meyakinkan, tapi ini realita, ini sudah merupakan satu, saya sampaikan ketika omongan sudah ada, ini Presiden itu ya, baik itu tertulis maupun lisan, itu sudah merupakan ucapan, ada keputusan loh ya, baik lisan maupun tertulis loh ya. Ini nanti orang-orang akan memandang bahwa ini menjadi cap. Nah, saya kira IKN nggak disinggung soalnya. Oke, baik. Tadi Prof Bowo sempat singgung tentang anggaran. Menarik nih Prof ya. Yeah. Karena kalau berbicara tentang anggaran, sepertinya di kabinet ini akan lebih banyak pengeluaran dibandingkan sebelumnya. Tadi Prof Bowo berbicara tentang IKN. Lalu kedua, kita mengetahui bahwa menteri-menterinya juga bertambah. Artinya kan anggaran negara juga harus keluar lebih banyak nih, karena menterinya jadi lebih banyak. Dan yang ketiga juga mungkin ada program makan siang gratis yang juga sempat menjadi sorotan karena akan memakan anggaran banyak. Seperti apa? Tapi tahan dulu Prof, karena akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah Prof Bowo, tadi kita sudah sempat singgung tentang anggaran yang sepertinya akan banyak sekali keluar di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Dari yang tadi Prof Bowo sebut untuk IKN, untuk makan siang gratis, dan juga untuk menambah karena jumlah menteri kita sekarang juga jadi bertambah lebih banyak. Nah kalau menurut Prof Bowo sendiri seperti apa nih? Ya, saya nggak pesimis ya, tapi optimis ya, penting optimis. Okay. Jadi optimis itu yang jelas anggarannya semakin lama semakin tambah. Belum fasilitasnya, belum yang lain-lainnya, belum nanti bagaimana gedung-gedungnya ini, bagaimana penambahan ini. Jadi setiap menteri berarti anggarannya bertambah. Tapi melihat anggarannya sudah minimal, ini bagaimana caranya mencari sesuatu yang berarti menutup anggaran yang bisa nanti untuk berputar. Berarti menteri-menteri hanya jangan duduk diam, bagaimana menciptakan bisa mencari sesuatu yang hubungan mensupport tentang anggaran. Ya, dalam bahasa Surabaya, duwe aja adik menang-menang tok. Nah, menang-menang jangan jadi menteri. Tidur aja, ini berpikir, memberikan pemikiran bahwa menteri itu bisa mencari uang untuk tambahan yang meminimalkan anggaran APBN. Jadi semua ini sekarang ini baru akan terasa ketika nantinya akan dikurangi semua. Akan berkurang semua. Kalau ini anggaran nggak cukup, lah menteri anggarannya dikurangi, DPR juga dikurangi, semua dikurangi, bisa macet. Nah, kita bicara masalah seperti itu. Lah, makanya kalau bisa itu anggarannya pas. Kenapa? Karena ada dua persoalan yang harus diselesaikan. IKN ini sudah ada keputusan. Kenapa keputusan kok terburu-buru? IKN sudah jadi loh ya. Menurut Prof Bowo terburu-buru. Terburu-buru tapi harus diselesaikan. Kalau diselesaikan malu juga. Kan tujuannya ya kalau sekarang
Saya nggak bicara mantan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah mantan ini. Sudah nggak ada keputusan apapun yang dia tempuh. Tapi sekarang ini diserahkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya ini nggak berjalan, berarti nantinya ini menjadi mempermalukan juga, internasional juga. Jadi harus selesaikan. Nah, selesaikan kan butuh anggaran. Menyelesaikan, belum anggaran yang lain. Prabowo optimis nggak akan selesai? Kalau kita optimis, tapi tetap optimis lah. Segala optimis, ucapan saya mungkin mudah-mudahan optimis, tapi saya nggak pesimis loh ya. Tapi kita bicara masalah logika, bicara masalah tentang metode bagaimana menempuh sesuatu yang ketika seseorang itu bekerja keras dan memang hanyalah asal-asalan, hanyalah kena duduk menteri itu duduk-duduk saja, tidak berpikir secara globalisasi, tidak berpikir secara yang makro, mikro, semua harus itu dipikirkan. Karena negara-negara ini, contohnya kalau minta bantuan, Timur Tengah sudah sudah nggak mungkin, kerannya tertutup dikarenakan terjadi satu peperangan. Ini juga penting sekali untuk memikirkan tentang kalau ada bantuan-bantuan ini, saya kira agak apalagi nanti ya ada tagihan ini 800 triliun. Ini harus diselesaikan, kalau enggak jadi masalah nantinya. Loh, kalau enggak diselesaikan apa yang nantinya? Nah, ini namanya dana-dana yang ada pinjaman ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini nanti sudah ada bunga, ada dan sebagainya lain jadi masalah. Nah, ini Pak Jokowi juga kasihan, terlalu untuk menerima apa yang menjadi dari mantan Jokowi itu harus memang benar-benar bekerjanya harus keras, bekerjanya bukan optimal lagi, harus maksimal. Kalau nggak maksimal, nggak akan selesai. Nanti akan terjadi salah satu deflasi. Kalau deflasi, nanti akan menjadi gejolak. Ini gejolak ini yang menjadi persoalan. Kalau sampai nantinya rakyat ini nggak bisa beli hal-hal yang pokok, ya pokok itu ya apa ya kalau makan siang oke, tapi yang lain-lain dan sebagainya. Mudah-mudahan nantinya saya optimis saja lah. Jangan sampai nanti kasihan sama rakyat-rakyat yang memang banyak loh ya. Kita nantinya kalau ada hubungannya banyak PHK, banyak ini. Perusahaan-perusahaan ini lagi gulung tikar semua. Apakah nunggu ini pemilihan dulu baru nanti buka lagi? Ini banyak yang nggak gerak semua. Perusahaan-perusahaan melihat dulu bagaimana nanti 100 harinya Presiden Jokowi, Prabowo ini harus memang benar-benar sudah memberikan sesuatu angin segar bagi pengusaha-pengusaha. Oke. Menurut Prabowo, PR di 100 hari pertama Kabinet Prabowo Gibran apa? PR terbesar yang urgent untuk dilakukan? Saya belum kalau menganalisis belum paham. Kenapa? Belum tahu sih. Tapi yang jelas baik muda-muda ini pengalamannya masih kurang. Pengalaman ini kurang. Jadi, kalau seseorang itu menjadi orang sukses, itu nggak langsung dia berdiri langsung enak, enggak. Dia pengalaman dari bawah. Ya, ini saya nggak bicara ya. Sebagai sampel, ilustrasinya. Seorang Prabowo ini dari kecil sudah gak main-main, kerjanya keras, semua keras, keras. Sekolahnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Ini kan memerlukan suatu pemikiran. Profesor nggak bisa langsung terbang, buat buku, buat artikel, buat apa, berarti kan pengalaman. Nah, dengan adanya pengalaman inilah, nanti ketika ada persoalan, dia bisa memecahkan. Kalau nggak punya pengalaman, memecahkan suatu persoalan itu, saya yakin itu. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana nanti hukum ini, bagaimana ini dan sebagainya, bagaimana politik dan sebagainya. Nah, saya kira kalau saya lebih semangat ketika Presiden Prabowo bahwa nantinya jangan sampai nantinya untuk manfaatkan tentang anggaran ya APBN. Kalau anggaran APBN akan disikat habis, itu bagus.
Pernyataan adalah merupakan satu bagian dari apa yang menjadi misi-misi seperti itu. Saya senang kata-kata itu, tapi kita lihat saja nantinya. Oke, baik, kita lihat saja ya Prof ya. Apakah memenuhi juga? Oke, lanjut ya Prof. Ini di studio sudah hadir teman-teman perwakilan dari beberapa universitas, ada Universitas UNESA dan UNER yang juga akan bertanya jawab kepada Prof. Boleh kita kasih waktu ya Prof? Oh jelas, ini adalah kelas hukum di mata Bowo. Oke. Kalau di kelas dan lain, Unsuri, UNESA, yang lainnya, ini ada LB, luar biasa. Tapi kalau ini kelas khusus. Nah, kelas khusus ini, wah, lebih apa ya, lebih detail gitu loh. Dan hanya ada di hukum di mata Bowo ya. Ini kelas khusus ya. TV ya Prof ya. Iya. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Saya soalnya ngajar 24 tahun, jadi tahu ya. Oke. Alhamdulillah. Silakan ya, waktu dan tempat kami persilakan teman-teman. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Herunisa dari Universitas Airlangga. Jadi Prof, peneliti Center of Economic and Law Studies itu memperkirakan adanya potensi pembekakan hingga 1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk Presiden Prabowo. Nah, menurut Prof Bowo, langkah konkret apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran ke depannya? Terima kasih. Ya, ini harus ini manajemen terbuka ya. Seperti yang tadi Prof Bowo sudah sempat prediksikan, yaitu adalah tentang pembekakan anggaran. Iya. Gimana nih Prof? Ini harus terbuka, manajemen terbuka. Jadi segala sesuatu kalau anggaran dana desa itu disampaikan, diumumkan. Anggaran dari sini masuk ini dan sebagainya itu harus terbuka. Kalau tertutup, saya kira itu enggak. Ini benar-benar bisa enggak? Jadi kecerdasan, kelihayan. Jadi yang saya maksud adalah memang benar-benar lihat dan memang benar orang-orang yang proporsional, orang-orang yang bagaimana seorang kabinet merah putih bisa mencari sesuatu yang berhubungan dengan menutup anggaran, menutup uang tadi. Caranya bagaimana? Ya itu adalah merupakan satu bagian dari pemikirannya. Baru pembengkakan. Tidak apa-apa bengkak asalkan bisa menutup, gitu loh. Kalau ini sampai itu bengkak terus, lah ini akan terjadi devaluasi. Kalau devaluasi berarti nanti mahasiswa gerak lagi. Ini yang menjadi persoalan. Tapi jangan sampailah, saya optimis saja. Ini pertanyaan ini jawabannya ya tadi harus memang benar-benar bagaimana nantinya Kabinet Merah Putih itu mencari sesuatu yang menutup tentang anggaran, apalagi pada dirinya. Kalau hanyalah mohon maaf ini, hanya template-templean itu nggak bisa apa-apa. Waduh, ini nanti paling enggak nanti ada sesuatu yang berhubungan ditarik kembali. Oke, jadi menurut Prof Bowo nggak apa-apa ya membengkak asalkan bisa menutup dan juga tepat sasaran tentunya ya Prof? Iya, tepat sasaran. Kalau itu katakanlah yang paling berat ini adalah Kementerian Keuangan yang berat ini. Oke. Kalau dia nggak bisa pinjam, sudah selesai. Kalau dia canggih untuk meminjam bagus, tapi kita harus tahu ilustrasinya, variabelnya bahwa negara Timur Tengah banyak, apalagi di Rusia ini sekarang lagi perang. Kalau perang berarti apa? Berarti untuk meminta bantuan-bantuan, apalagi di Cina ini masih habis ini, loh bunganya nggak dibayar, loh mauan lagi ini mikir kan? Oke, tapi Prof Bowo optimis ya, pasti akan saja. bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, kita beri kesempatan. Ya, itu pertanyaan bagus. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sasabil Diapat Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya Prof, karena adanya kabinet gemuk ini, menurut Prof Bowo sendiri apa dampak jangka panjang yang diantisipasi dari pengeluaran anggaran ini terhadap defisit anggaran dan utang negara? Terima kasih. Oke, baik. Yang jelas kalau nggak pinter-pinter jadi begini sistemnya. Ada indikasinya begini, indikatornya ketika sudah selesai, oh utangnya kok akeh ya, ini jaga berhasil. Oke, artinya sudah tepat ya Prof memilih tepat kalau kita bicara itu menjadi Menko? Ya tepat, soalnya pinter utang dan pinter mencari uang pajak dan sebagainya pada rakyat. Oke. Soalnya setiap ada apa keluar keputusan kementerian, pokoknya bolak-balik bisa pinter dia. Makanya tapi endingnya juga kita bicara akhirnya ternyata punya utang gitu loh. Maksud saya kalau negara itu ya toh nggak punya utang berarti berhasil. Kalau punya utang, saya nggak bandingkan loh ya. Tapi memang
sepertinya ada Prof negara yang nggak punya hutang. Loh, ada negara nggak punya utang. Ada negara nggak punya utang. Ada negara yang nggak punya utang. Ada negara nggak punya utang. Tapi utangnya dari negara kita kan nggak usah bandingkan lah dengan negara yang besar itu ya. Kalau negara besar utangnya memang tentunya ya besar. Tapi kan tingkat perbandingannya dengan kita kan negara kita itu bukan negara besar ya. Katakanlah ekonominya seperti apa yang saya sampaikan. Jangan bicara lebih baik. Kita itu kalau ngomong sesuatu itu harus memang transparan, yang jujur aja lah. Masyarakat ini tahu semua kok. Melihat Google tahu bagaimana dan sebagainya tahu kok. Apalagi mahasiswa tahu. Nah inilah jadi bagaimana kabinet Merah Putih Gemuk ini bisa mengcover nantinya untuk apa? Untuk supaya anggaran tidak bocor lagi kan gitu. Oke. Ya itu tanggung jawab presiden. Nah, presiden milih gemuk ya silakan. Tapi asal gemuk itu adalah kompak dan pinter-pinter, cerdas dan lihai. Ada 3 loh. Semua cerdas pinter. Belum tentu dia itu lihai. Ya kan? Banyak orang cerdas belum tentu lihai. Lihai itu susah. Oke. Nah ini harus dibutuhkan ada 2 aja. 3 memang hanyalah keberuntungan sih. Ya, keberuntungan tidak ada masalah. Ada 3, tapi yang jelas ini bukan hanya cerdas saja, tapi lihainya pintar. Bagaimana kalian membuat sesuatu baik keputusan maupun dia itu memberikan sesuatu polisi-polisi yang memang menyegarkan untuk kedepannya. Jadi kabinet Merah Putih bukan hanyalah untuk kabinet-kabinetan, tapi harus bagaimana menutup tentang anggaran nanti jangan membengkak utangnya. Nanti setelah selesai, nanti jadi 20.000 triliun. Wah, ini ya semua kalau terus itu jadi nggak bisa. Tapi kita kembali zamannya Soekarno itu memang apapun bentuknya ya akhirnya ya namanya berdikari, teori berdiri sendiri. Jadi memang banyak ya seperti itu. Tapi kan nggak punya utang. Tapi sekarang ini banyak ya memang modern ya punya utang biasa. Tapi bagaimana kinerjanya nanti kita lihatlah ya 100 hari ya baru melihat ya. Tapi ini hanyalah prediksi ya. Tapi saya seperti itu. Tapi saya nggak bicara pesimis ya, optimis sajalah, pokoknya optimis saja. Oke, baik. Ini sepertinya semakin memanas perbincangan kita, tapi sepertinya kita keterbatasan waktu. Mungkin sebagai penutup, Prof, apakah ada yang ingin disampaikan dan harapannya untuk pemerintahan baru di Kabinet Prabowo Gibran? Ya, harapan saya dari pemerintahan baru itu jangan sampai apa yang sudah saya sampaikan, jangan sampai utangnya membengkak, sehingga jangan terjadi devaluasi. Kalau bisa bagaimana kita tekankan pada masyarakat, satu adalah kita gak bicara masalah papan, pangan aja. Kalau sudah papan, pangan dan sebagainya hanya gak bicara papan. Bagaimana bisa nantinya sandang pangan dan sebagainya itu adalah memenuhi masyarakat-masyarakat yang tingkat menengah ke bawah. Nah kita lihat nantinya bagaimana SD ini bisa makan siang. Ya alhamdulillah saya bandingkan pada waktu kecil makan aja enggak sarapan sehingga pikiran kita itu enggak jadi cerdas. Saya mikir matematika itu bisa ini panas. Jadi saya harap apa yang menjadi misi-misinya itu tercapai dengan adanya masyarakat yang adil dan makmur itu penting. Keadilan ketika ada satu keputusan hukum, kemakmuran adalah tentang sesuatu yang politik. Dan ekonomi, bagaimana membangun satu ekonomi itu nggak semudah balik tangan. Ekonomi yang penting negara. Kalau sudah jebol ekonominya, saya kira kembali lagi ke deflasi tahun 98 lagi. Jangan sampai itu terulang kembali. Saya kira nanti Presiden Prabowo ini nanti saya sampaikan menjadi presiden yang amanah, jelas amanah, dan nantinya menjadi salah satu dilindungi oleh Allah dan supaya ada kemujizatan. Kalau ada kemujizatan dan ada sesuatu yang namanya bejo, ya toh, alhamdulillah. Okay. Bejo dan memang alhamdulillah ya, itu penting sekali. Kalau bejo itu sudah tidak bisa dihubungkan dengan nalar. Alhamdulillah bisa terpenuhi semua apa yang diharapkan seperti itu. Amin.
Baik, terima kasih Prof. Bowo atas waktu dan Ya. kesempatan dan ilmunya yang sudah diberikan oleh pemirsa Setia Aduh, Surabaya cakep-cakep TV. semua. Dan juga pemirsa, tidak lupa kami dari segenap keluarga besar Surabaya TV mengucapkan terima kasih atas 10 tahun kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Selamat purna tugas Bapak Jokowi dan juga selamat bertugas untuk Presiden terbaru Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka periode 2024 dan 2029. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamir undur diri. Salam Surabaya TV. Alhamdulillah.